Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan membahas ini dia soal kiriman dari salah satu siswa yang ada di grup belajar saya. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya nomor 4. Perintahnya, tentukanlah besar sudut yang belum diketahui di bawah ini. Jadi ada 5 gambar nanti ya, gambar A, B, C, D, dan E. Nah, kita itu disuruh menentukan besar sudut yang belum diketahui. Misalnya untuk gambar yang A, yang belum diketahui ini adalah sudut X, sudut Y, dan sudut Z. Diberitahu di sini ada sudut 40 derajat. Nanti untuk yang gambar B, sudut yang belum diketahuinya sudut X, sudut Y, dan sudut Z. Di sini ada diketahui besarnya 110 derajat. Nah, bagaimana untuk menentukan sudut-sudut yang belum diketahui? Kak Sari ajarin ya. Mulai dari gambar yang A dulu. Lihat di sini deh, ini sudutnya 40 derajat. 40 derajat itu adalah sudut yang ini. Nah, sudut 40 derajat ini dibuat dari pergerakan garis ke bawah belok ke kanan. Kuulang, ke bawah belok ke kanan. Kita cari sudut yang dibuatnya dengan pergerakan yang sama, yaitu ke bawah ke kanan. Yang mana? Yang X ini deh. Lihat ya, X ini dibuatnya dari pergerakan garis ke bawah belok ke kanan, ke bawah belok ke kanan. Artinya apa? Artinya sudut X dengan sudut 40 derajat di sini adalah sudut yang sehadap. Dan kalian pasti sudah dapat informasi dari guru kalian atau dari buku ya, bahwa sudut sehadap besarnya bagaimana? Besarnya sama. Nah, ini boleh dicatat ya, barangkali ada yang belum tahu. Sudut sehadap besarnya sama. Karena sudut X dengan sudut 40 derajat ini adalah sudut sehadap, tadi ya ciri-cirinya dia dibuat dengan pergerakan garis yang sama, ke bawah ke kanan, ke bawah ke kanan. Jadi besar sudut X ini sama dengan 40 derajat. Jadi sudah langsung terjawab, X sama dengan 40 derajat. Nah, sekarang untuk yang Y dan Z. Lihat, dari sudut Y ini, kalau Kak Sari lanjutkan, digabung dengan yang 40 derajat ini adalah membentuk sudut setengah putaran. Ya kan? Setengah putaran. Atau disebut juga dengan sudut lurus. Nah, sudut setengah putaran atau sudut lurus besarnya berapa derajat? 180 derajat. Catat lagi di sini tambahan ya. Sudut setengah putaran besarnya 180 derajat. Artinya apa? Sudut Y ditambah 40 derajat ini nanti akan sama dengan 180 derajat. Jadi kalau kita tulis Y ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga Y-nya sama dengan berapa? Ya langsung aja 180 derajat kurangi 40 derajat. Berapa tuh? 140 derajat. Nih, udah ketemu ya. X sudah ketemu, Y sudah ketemu. Sekarang yang belum ketemu yang mana? Yang Z. Ini lihat, Z di sini. Z dengan Y ini adalah sudut yang sehadap lagi dek. Kok bisa Kak? Ya, karena pembuatan sudut Z dengan sudut Y ini sama pergerakan garisnya, yaitu ke bawah ke kiri. Kuulang, ke bawah ke kiri. Y juga gitu, ke bawah ke kiri, ke bawah ke kiri, ya kan? Berarti besarnya sudut Z itu sama dengan sudut Y, ya, besarnya sama karena mereka adalah sudut yang sehadap. Sehingga kita tulis di sini Z itu besarnya sama dengan Y. Sama dengan berapa derajat? Ini tadi 140 derajat. Dah ketemu ya. Untuk gambar yang A, X-nya adalah 40 derajat, Y-nya adalah 140 derajat, dan Z-nya juga 140 derajat. Oke, untuk catatannya ini ditulis kalau kamu belum punya catatannya ya. Yang pertama, sudut sehadap besarnya sama. Terus yang kedua, sudut setengah putaran besarnya 180 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua, gambar B.
Di sini gambar B yang belum diketahui adalah sudut X, sudut Y, dan sudut Z ya. Nah, ada diketahuinya sudut yang sebelah sini besarnya 110 derajat. Untuk sudut X gimana? Berarti kita lihat kalau dari 110 derajat ini dilanjutkan digabung sama sudut X, ini membentuk sudut setengah putaran, ya kan Dek ya? Atau membentuk sudut lurus. Nah, kita tadi sudah tahu sudut setengah putaran besarnya 180 derajat. Berarti 110 ditambah X ini nanti sama dengan 180 derajat. Kalau ini udah ada 110 berarti X-nya berapa biar jadi 180? Ya tinggal 180 kurangi 110, itulah nanti X-nya. Jadi kita tulis di sini ya, 110 derajat ditambah X, 110 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Tahu ya dari mana asal 180 derajatnya? Dari sini. Sudut setengah putaran besarnya 180 derajat. Sehingga X-nya sama dengan berapa? Ya 180 derajat kurangi aja 110 derajat. Jadinya 70 derajat. Selesai. Jadi besarnya sudut X adalah 70 derajat. Nah, sekarang untuk sudut Y, perhatikan, ini sudut X dengan sudut Y adalah sudut yang sehadap. Karena cara membuatnya sama nih, sudut X itu ke bawah, ke kiri. Garisnya ke bawah, belok ke kiri. Y juga gitu, ini dek, ke bawah, ke kiri. Ya, ke bawah, ke kiri itu. Karena proses pembuatannya sama, yaitu sama-sama ke bawah, ke kiri, ke bawah, ke kiri. Berarti sudut X dan sudut Y ini adalah sudut yang sehadap. Dan sudut yang sehadap besarnya gimana? Nih, besarnya sama. Jadi besarnya sudut X dengan besarnya sudut Y ini sama. Kalau gitu kita tulis aja. Y itu sama besarnya dengan X. Sama dengan berapa? Sama-sama 70 derajat. Oke ya, jadi sudut X sudah dapat 70 derajat, sudut Y juga sudah, yaitu 70 derajat juga. Nah, sekarang untuk sudut Z, lihat lagi. Sudut Z dengan sudut yang 110 derajat ini juga sudut yang sehadap. Kok bisa, Kak? Ya, karena nih sama nih pembuatannya, ke bawah, ke kanan. Ke bawah, ke kanan. Ini juga garisnya ke bawah, ke kanan, ya kan? Ke bawah, ke kanan. Berarti mereka ini sehadap. Dan sudut sehadap besarnya sama. Jadi kalau yang di sini 110 derajat, Z-nya ini juga 110 derajat. Langsung aja kita tulis ya. Z sama dengan 110 derajat. Selesai. Itu untuk gambar yang B. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar yang C. Untuk gambar yang C, ini dia. Yang belum diketahui sudutnya adalah sudut X, Y, Z, W ya. Nah, di sini ada diketahui besar sudut yang sebelah sini adalah 50 derajat. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya, ini kita cari tahu dulu besar sudut W deh. Caranya gini, 50 derajat ini kalau kita lanjutin ke sini digabung sama yang W, ini membentuk sudut apa? Setengah putaran, ya kan? Atau sudut lurus. Dan masih ingat catatannya tadi? Sudut setengah putaran atau sudut lurus besarnya 180 derajat. Jadi kalau dua ini digabung, jadinya itu 180 derajat. Maka nanti sudut W bisa dicari. Caranya gini, 50 derajat ditambah W sama dengan 180 derajat. Sehingga W sama dengan ya 180 derajat kurangi aja dengan 50 derajat, yaitu 130 derajat. Dah ketemu. Jadi sudut W-nya di sini 130 derajat. Oke. Nah, kalau W sudah ketemu, sekarang kita bisa menentukan sudut X. Kok bisa? Ya dong, karena sudut W dengan sudut X ini sudut yang sehadap. Lihat aja, ini sudut W dibuat dengan pergerakan garis ke bawah ke kiri. Ke bawah ke kiri, ya kan? Jadinya sudut W ke bawah ke kiri. Sudut X juga gitu. Nih lihat, ke bawah ke kiri.
ke bawah ke kiri, ya kan? Berarti sudut W dengan sudut X ini sudut yang sehadap. Dan sudut yang sehadap besarnya sama. Berarti kalau tadi sudut W kita sudah tahu 130 derajat, maka sudut X juga pasti 130 derajat. Nulisnya gini, X itu sama dengan W, sama dengan 130 derajat. Yes. Nah, sekarang untuk sudut Y. Perhatikan, ini tadi sudut X, kalau kita lanjutkan digabung dengan sudut Y, membentuk sudut setengah putaran. Ya, lagi-lagi setengah putaran. Iya, dan kita tahu sudut setengah putaran atau biasa juga disebut sudut lurus, itu besarnya berapa derajat? 180 derajat. Nah, ini tadi X-nya udah ada dong, yaitu 130 derajat. Berarti kan Y-nya bisa dicari. Caranya gini, X ditambah Y, yang ini ya Dek ya, sama dengan 180 derajat. Nah, X-nya udah ada, tuh 130 derajat. Terus ditambah Y, Y-nya memang belum tahu, harus sama dengan 180 derajat. Sehingga Y gimana ngitungnya? Ya 180 derajat kurangi aja dengan 130 derajat. Berapa? 50 derajat. Yes, sudah ketemu. Ternyata besar sudut Y 50 derajat. Nah, sekarang tinggal satu, yaitu Z. Di sini Kak Sari mau kasih tahu info lagi tambahan ya. Yaitu sudut yang saling bertolak belakang. Nah, apalagi itu Kak? Posisinya itu kayak gini. Ini ya, sudut yang Y-nya ini Kak Sari hapus dulu biar makin jelas kamu melihatnya. Sebentar. Nah, ini deh Y-nya tadi ya. Melengkungnya ini Kak Sari hilangkan. Sekarang lihat sudut X dengan sudut Z. Ini adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Nah, kita kasih lagi info tambahan. Sudut bertolak belakang besarnya sama. Oke, kalau belum tahu dicatat ya. Sudut bertolak belakang besarnya sama. Sudut bertolak belakang itu cirinya gini. Mereka itu posisinya saling bertolak belakang ya. Nah, atau kalau dilihat dari pergerakan garisnya, untuk X ini tadi kan ke bawah ke kiri. Ke bawah ke kiri. Nah, Z-nya ini kebalikannya. Menjadi ke atas ke kanan. Ke atas ke kanan. Kebalikan ya. Ke bawah kiri. Bawah kiri, kebalikannya atas kanan, atas kanan. Jadi kalau ada yang berkebalikan kayak gitu, berarti sudutnya adalah bertolak belakang. Dan sudut bertolak belakang besarnya gimana? Sama. Sehingga kalau besarnya sudut X ini tadi adalah 130 derajat, maka sudut Z besarnya juga sama, yaitu 130 derajat juga. Jadi kita tulis di sini Z itu sama dengan X, sama dengan 130 derajat ya. Oke, sudah ketemu semua ya untuk gambar yang C. Sudut W-nya ada 130 derajat, sudut X-nya juga 130 derajat, sudut Y-nya 50 derajat, dan sudut Z-nya 130 derajat. Sip, sekarang kita lanjut ke gambar D. Ini dia gambar D. Nah, di sini ada dua garis yang sejajar, terus dipotong tiga garis yang saling sejajar. Yang belum diketahui besar sudutnya adalah sudut X, kemudian sudut Z, dan sudut Y. Di sini ada diketahui besar sudut yang sebelah sini 60 derajat. Oke. Nah, sekarang kita lihat 60 derajat dengan sudut X di sini adalah sudut apa, Dek? Mereka adalah sudut yang sehadap. Karena pembuatannya sama, yaitu garisnya ke bawah ke kanan, ke bawah ke kanan. X ini juga gitu, ke bawah ke kanan, ke bawah terus ke kanan. Sehingga besar sudut X dengan 60 derajat ini besarnya sama ya, karena dua sudut yang sehadap. Jadi langsung aja sudut X sama dengan 60 derajat.
Oke. Nah, sekarang kalau X sudah tahu, ini kalau Kak Sari lanjutin kayak gini, bablas ya. Nah, ini X digabung dengan Z, ini menjadi sudut setengah putaran atau biasa disebut sudut lurus. Sudut setengah putaran besarnya 180 derajat. Jadi, X ditambah Z itu sama dengan 180 derajat. Nah, X-nya kan tadi kita udah tahu 60 derajat, berarti 60 derajat ditambah Z-nya memang belum tahu, sama dengan 180 derajat. Sehingga Z sama dengan gimana? Ya 180 derajat kurangi aja 60 derajat. Jadinya 120 derajat. Yes. Jadi, besar sudut X-nya 60 derajat, besar sudut Z-nya 120 derajat. Terakhir untuk yang Y. Nah, di sini perhatikan. Sudut Y ini adalah sudut yang bertolak belakang dengan 60 derajat di sini, Dek. Loh, kok bisa, Kak? Iya, Y ini bisa aja kita pindah kayak di sini. Kok begitu? Yes, karena pergerakannya itu kebalikan dari 60 derajat. Kalau 60 derajat tadi kan ke bawah ke kanan. Diingat-ingat ya, ke bawah ke kanan. Maka Y di sini kebalikannya, yaitu ke atas ke kiri. Ke atas ke kiri. Nah, kalau kita pindah ke sini juga sama, ke atas ke kiri, ke atas ke kiri ya. Jadi sudut sudut Y ya ini dibuat dengan pergerakan garis ke atas ke kiri. Kebalikan dari 60 derajat ini ke bawah ke kanan. Sehingga sudah dipastikan sudut Y ini adalah sudut yang bertolak belakang dengan 60 derajat. Y di sini dengan Y di sini sama loh ya. Kak Sari sengaja dekatkan supaya lebih mudah melihatnya. Tuh, bertolak belakang. Ya, Y ini kan sama ya, ke atas ke kiri. Ini juga ke atas ke kiri. Makanya sengaja Kak Sari pindah ke sini. Dan kita masih punya catatan nih, sudut bertolak belakang besarnya gimana? Sama. Jadi kalau yang di sini 60 derajat, yang bertolak belakangnya juga pasti 60 derajat. Maka kita jawab Y sama dengan 60 derajat. Selesai ya. Jadi untuk sudut X 60 derajat, sudut Z 120 derajat, dan sudut Y 60 derajat. Oke? Terakhir kita kerjakan gambar E. Ini dia gambar E-nya ya. Ini garis sejajarnya dipotong oleh garis yang sejajar lagi nih, 3 buah garis. Oke. Yang ditanya sudut X, sudut Y, sudut Z, sudut W. Di sini diketahui besar sudutnya ada 50 derajat. Nah, kalau gambar seperti ini kamu mau nebak sudut yang mana dulu? Kalau Kak Sari sih mau nebak sudut yang Y ini dulu aja. Kenapa? Karena sudut Y ini bertolak belakang dengan yang 50 derajat di sini. Tuh, pembuatannya kebalikan ya. Ini ke bawah ke kiri, ini ke atas ke kanan. Dan posisinya bertolak belakang tuh memang kayak gini tuh, Dek, ya. Sehingga langsung aja sudut Y ketebak, yaitu 50 derajat juga. Oke. Terus yang mana lagi yang mau kita tebak? Yang mau kita tebak adalah sudut X. Boleh deh, sudut X. Nah, ini ya, sudut X itu pergerakannya ke bawah ke kanan, ke bawah ke kanan. Kita cari yang posisinya sama kayak gitu. Yang di sini nih yang Kak Sari kasih titik ya. Sudut yang dikasih titik ini pergerakannya juga ke bawah ke kanan, ke bawah ke kanan. Berarti X-nya ini boleh kita pindah ke sini. Nah, gini. Nanti ini sama, X yang di sini dengan X yang di sini tuh besarnya sama. Ya, karena ini sama pergerakannya ke bawah ke kanan, ini juga ke bawah ke kanan. Terus kenapa X-nya dipindah ke sini Kak Sari? Karena kalau 50 derajat ini kulanjutkan ke sini, nah ini ya 50 derajat digabung sama yang X, ini membentuk sudut setengah putaran. Dan kita sudah tahu persis sudut setengah putaran besarnya 180 derajat. Sehingga 50 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Sehingga X sama dengan ya 180 derajat kurangi aja dengan 50 derajat, yaitu 130 derajat. Tuh ketemu ya. Besar sudut X 130 derajat. X yang di sini juga loh ya. Pokoknya X 130 derajat.
Oke, Y sudah, X sudah. Sekarang yang mana? Kak Sari mau langsung yang W. Kenapa W, Kak Sari? Karena W ini besarnya sama dengan X. Loh, kok bisa? Ya, karena dua sudut ini adalah sudut yang sehadap. Lihat aja cara pembuatannya. Ke bawah, ke kanan. Ke bawah, ke kanan. W ini juga gitu. Ke bawah, ke kanan. Ke bawah, ke kanan. Itu kan sama. Berarti besar sudut W sama dengan besar sudut X. Kita tulis W sama dengan X. Sama dengan berapa? Ya ini, 130 derajat. Yes, W juga sudah ya, udah ketemu. Berarti sekarang yang mana yang belum? Z. Z ini gampang. Kita cari posisi yang sama dengan Z. Posisi yang sama dengan Z itu yang di mana ya? Yang di sini, Dek. Nih, Kak Sari kasih tanda silang kecil ya. Kok bisa di situ, Kak? Ya, lihat aja pergerakannya. Ini ya, ke atas, ke kiri. Ke atas, ke kiri. Nah, sama dengan yang di sini juga nih, ke atas, ke kiri, ke atas, ke kiri. Dan kalau kita perhatikan sudut W dengan sudut yang silang di sini, ini tadi silang ya, jadi mirip sama X. Ya udah, aku ganti centang aja deh. Nah, gini ya. Sudut W dengan centang di sini tuh adalah sudut yang gimana? Bertolak belakang. Dan sudut yang bertolak belakang nih besarnya sama. Oh iya, kenapa sudutnya aku kasih nama centang? Kasih nama Z aja. Kan kita sedang mencari besar sudut Z gini. Aku tebelin lagi ya, karena yang tadi kehapus. Nah, Kak Sari ulang. Sudut Z ini kan pergerakannya ke atas ke kiri. Sama dengan yang di sini, Dek. Ke atas ke kiri. Ke atas ke kiri. Berarti ini juga sudut Z gitu loh maksudnya ya. Dan sudut W dengan sudut Z ini adalah sudut yang bertolak belakang. Bagaimana besarnya? Sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Jadi kalau W tadi besarnya 130 derajat, maka Z juga 130 derajat. Z yang di sini juga 130 derajat. Pokoknya kita tulis ya. Z itu sama dengan W, sama dengan 130 derajat. Dah ketemu ya empat-empatnya. Kuulang, sudut Y 50 derajat nih karena bertolak belakang. Berikutnya sudut X 130 derajat karena ini tadi membentuk sudut setengah putaran dengan 50 derajatnya ya. Jadi X-nya 130 derajat. Kemudian sudut W juga 130 derajat karena sehadap dengan sudut X nih. Nah, terakhir sudut Z yang di sini, terus ku pindah ke sini, ini sama aja ya. Ini adalah sudut yang bertolak belakang dengan sudut W, sehingga besarnya sama. Kalau W tadi 130 derajat, berarti Z juga 130 derajat. Z yang di sini maupun yang di sini besarnya sama. Sama-sama 130 derajat. Selesai. Alhamdulillah. Berarti 5 gambar pada soal nomor 4 ini sudah ya. Dari pengerjaan 5 gambar ini tadi, yang perlu kalian catat, dicatat Dek. Kak Sari ulang. Yang pertama, sudut sehadap besarnya sama. Terus yang kedua, sudut setengah putaran besarnya 180 derajat. Dan ini sudut bertolak belakang besarnya sama ya. Dari pengerjaan 5 gambar ini kalian dapat tambahan ilmu tentang 3 hal tadi. Masih banyak sifat-sifat sudut yang lainnya, itu harus kalian kuasai juga. Coba dikumpulkan dari buku-buku bacaan atau dari sumber-sumber lainnya, kalau sudah nanti dihafalkan. Setelah itu diterapkan untuk mengerjakan soal-soal begini. Karena kalau sudah bisa menerapkannya dalam soal, nah itu berarti kalian tuh hafalnya sudah di luar kepala banget ya, sudah hafal banget, dan itu yang diharapkan ya. Sehingga kalau menemukan soal-soal seperti ini waktu ujian, kalian bisa mengerjakannya dengan nyaman, dengan sempurna. Karena soal tentang sudut dan garis gini nih, hitung-hitungannya simple banget loh Dek, nggak pakai kuadrat-kuadratan, nggak pakai akar ya, hanya angka-angka kecil-kecil aja. Yang penting tahu sifat-sifatnya, pasti mengerjakannya juga bisa.
Oke, nah karena sudah selesai, sekarang waktunya Kak Sari pamit ya. Nanti kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan lagi yang kurang lebih kayak gini, boleh tanya di kolom komentar, boleh. Nanti Kak Sari bantu jawab. Tapi kalau soalnya berbeda, tanyanya di grup aja ya. Gabung dulu di grupnya, untuk chatnya ke sini. Oke, 081456109870. Jadi nanti kalau sudah gabung di grup, bisa juga lewat japri ke Kak Sari kirim soal seperti ini. Kalau Kak Sari lagi senggang atau punya ilmunya, ya akan kubuatkan video pembahasan kayak gini deh, sehingga kamu lebih paham gitu ya. Oke deh, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.